wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati 5 hari di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang ke-6, dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, kemampuan, kesempatan, hidayah dan taufiknya, sehingga kita semua mampu menuntaskan puasa Ramadan di tahun ini. Dan Allah berikan kesempatan kembali kita berjumpa di Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Selawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, radhiyallahu anhum wa radwan. Begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, yang senantiasa teguh pendiriannya hidup di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala hingga hari akhirat kelak. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam kehidupan kita ini tak cukup kita menjadi orang yang soleh saja, akan tetapi kita butuh menjadi orang yang muslih, orang yang mampu menjaga atau mengajak orang untuk menjadi orang yang baik. Maka dalam kehidupan kita ini adalah butuh yang namanya partner, butuh teman, butuh sahabat. Dan sahabat inilah yang akan mengingatkan kita ketika kita keliru, yang akan menjaga kita ketika kita salah, yang akan mendoakan kita ketika kita di dalam kekhilafan ataupun ketika kita sudah tiada di dunia ini. Maka kalau kita bahas masalah sahabat, kalau kita disebutkan kepada Nabi SAW atau sahabat-sahabat Nabi, maka arti daripada sahabat itu adalah siapa saja yang hidup di masa Nabi, kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, dan wafat dalam keadaan beriman, itu adalah yang disebutkan nama sahabat. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada salah seorang raja, yaitu Raja Najasyi, hidup bersama Nabi, beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, dan ia mati dalam keadaan beriman. Namun dia tidak pernah bertatap muka atau bertemu dengan Nabi SAW karena jarak hidup atau tempat hidup mereka adalah berbeda. Nabi di Madinah, sedangkan Raja Habasyah itu ada di Ethiopia, Afrika di saat ini. Namun ia tidak dikatakan namanya sahabat. Kemudian sahabat ini juga biasa disebutkan oleh orang adalah shadiqun atau jamaknya asdiqah, itu teman. Ini artinya, makanya dalam hadis Nabi SAW banyak diucapkan asdiqah, sebagaimana Qaul Hasan Al-Basri disebutkan, istaghfiru minal asdiqa'il mu'min fa innahu syafi'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah engkau memiliki teman, ya, orang-orang yang beriman, karena temanmu ini kelak di hari kiamat yang mampu akan memberikan syafaat bagimu kalau dia soleh, kalau dia beriman. Kemudian selain sahabat, kemudian asdiqah, ada namanya ikhwah, saudara. Maka dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka saudara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di sini adalah saudara yang satu iman, saudara yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara yang mampu mengingatkan kita ketika kita dalam keadaan terburuk dan kesalahan, saudara yang senantiasa mendoakan, ya, kita semua meskipun kita tidak berharap untuk didoakan olehnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an disebutkan, beliau pernah berkata, ma yu'tillahi 'abdun, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba ba'dal Islam, setelah Islam, nikmat yang paling besar, nikmatun khairun min akhis salih,
Jadi tidaklah seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang lebih besar setelah Islam, yang lebih baik baginya melebihi yang namanya persaudaraan yang soleh. Maka dalam hadis Nabi SAW sudah disebutkan, ada seorang ulama Abu Aliyah menyebutkan, qad an'ama Allahu bi ni'matan. Allah telah memberikan kepada kedua nikmat yang besar. La adri ayyuhuma a'dham. Aku tidak tahu di antara dua nikmat tersebut yang paling besar. Di antaranya ini adalah qad hadani Allahu ni'matul iman wal Islam. Allah memberikan aku adalah nikmat iman dan Islam. Nah, setelah nikmat besar iman dan Islam, ini adalah nikmat persaudaraan di dalam keimanan kepada Allah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mendapatkan persaudaraan dalam Islam di antara kalian, falyamsik, maka peganglah dia, jagalah dia. Kalau seandainya engkau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sahabat, dengan saudara, dengan teman yang mana mereka adalah satu iman dengan engkau, satu akidah dengan engkau, satu keyakinan dengan engkau, maka jagalah. Jagalah. Karena dalam ayat tadi sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan ini. Perbaikilah hubungan persahabatan, jaga ini. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama menyebutkan salah satu tanda atau ciri seseorang itu sahabat sejati, sahabat yang baik, sahabat yang setia dengan kita, yang pertama adalah ia senantiasa adalah orang yang jujur kepada kita. Kemudian orang yang senantiasa menasihati kita ketika kita keliru. Sebagaimana satu ungkapan dalam syair, shadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Saudara yang setia dengan engkau, sahabat yang setia dengan engkau, dia adalah selalu jujur. Ketika engkau salah, dia tidak sungkan meluruskan yang ucapan engkau dalam keadaan kesalahan. Nah, ini bukan saudara yang senantiasa membiarkan engkau dalam kesalahan. Jadi saudara yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik, ketika dalam posisi kita keliru, dalam keadaan salah, dia tidak sungkan untuk menegur kita. Dia tidak sungkan untuk menasihati kita, karena mereka tidak menginginkan kita itu terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Karena ia sadar, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Saling menasihatilah, karena sesungguhnya saling menasihati itu adalah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta kita dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan teman kita, jangan biarkan mereka dalam kesalahan. Jangan biarkan mereka dalam dosa. Ingati mereka, peringati mereka, luruskan mereka. Jangan biarkan mereka dalam kemaksiatan kepada Allah. Jangan biarkan mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ajak mereka untuk sholat berjamaah, untuk berpuasa, kemudian kita bersedekah, melakukan amalan-amalan kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Inilah merupakan saudara yang setia. Yang kedua, ulama menyebutkan ciri saudara atau sahabat kita yang setia di dunia ini. Yang kedua itu adalah mereka selalu mendoakan kita, dan kita pun selalu mendoakan mereka, tanpa mereka meminta agar kita mendoakan mereka, atau kita harus meminta kepada mereka syarat, yaitu untuk mendoakan mereka. Tidak, namun doakan mereka kebaikan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, da'watul mar'i li akhihil muslimin bi dhahril ghaib mustajabatun. Ingat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ingatlah bahwasanya doa seorang mukmin, doa seseorang mukmin kepada saudaranya mukmin tanpa diketahui oleh saudaranya, itu akan dibayar kontan oleh Allah, mustajab. Maka kita doakan saudara-saudara kita, kebaikan apa saja yang diinginkan, doakan kepada mereka. Mungkin ada yang hajat mereka yang mereka inginkan, kita doakan mereka. Semoga mereka diberikan petunjuk, semoga diberikan hidayah, semoga diberikan kelapangan rezeki dan sebagainya. Seluruh kebaikan
kebaikan kita doakan mereka. Maka Rasulullah SAW indahu inda ra'sihi malakun. Jadi setiap di sisi orang-orang beriman yang berdoa kepada Allah, di sisinya itu adalah malaikat-malaikat muwakkal yang mewakilinya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kullama da'a li akhihi khairun, ketika ia mendoakan saudaranya tentu kebaikan. Ketika kita mendoakan saudara kita untuk melakukan amal saleh, untuk menjadi hamba yang taat, kita berdoa kepada Allah agar saudara kita ini urusannya dimudahkan, agar rezekinya dilapangkan oleh Allah. Kita doakan agar mereka melakukan kebaikan dan segala macam hal yang dicintai oleh Allah. Maka saat itulah malaikat fayaqulul malaku, dan malaikat yang mewakili tadi yang ada di samping kita tadi langsung Allah berkata fayaqulu wa anta bimithli, semoga engkau seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berdoa kepada sahabat kita, berdoa kepada Allah untuk kebaikan bagi sahabat kita, maka secara tidak langsung kita telah mendoakan diri kita. Maka jangan pelit untuk doa. Jangan hanya berdoa, ya Allah masukkanlah aku dalam surgamu sendiri yang lain dalam neraka. Jangan. Tetapi kita doa kepada Allah, ya Allah masukkanlah kami bersama saudara-saudara kami, bersama keluarga kami, bersama kaum muslimin ke dalam surga. Maka saat itu pula malaikat mengatakan, amin, semoga engkau juga termasuk ahlul jannah. Maka saudara atau sahabat yang setia selalu mendoakan saudaranya di zahir ghaib tanpa diketahui oleh saudaranya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berdoa kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ada 2 waktu yang bagus sekali kita berdoa. Di antaranya adalah di waktu sahur, di waktu kita sahur. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Karena di waktu itu dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, yunazzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil akhir, fi thuluthi al-akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan tunaikan apa yang ia inginkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan berikan ampunan. Di waktu itu banyak berdoa. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk sahabat kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin bangsa dan negara kita. Kemudian waktu kedua kita banyak berdoa adalah saat kita akan menjelang berbuka. Karena dalam hadis Nabi SAW sebutkan ada 3 orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Di antaranya adalah imamun adilun. Pemimpin yang adil, yang jujur, yang dicintai oleh masyarakatnya, masyarakat pun mencintai mereka. Yang kedua adalah orang yang berpuasa, yang berdoa kepada Allah ketika dia akan berbuka. Yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Maka taqattaqu da'watul mazlum fa inna laisa bainahu wa bainahu hijabun. Takutlah kepada orang yang dizalimi, karena di antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ia berdoa tidak ada pembatas. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bersahabat di dunia ini dengan setia, akhlaknya dia itu akhlak yang saleh yang dia miliki akan berpengaruh kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi memberikan sebuah analogi, memberikan sebuah contoh perumpamaan oleh Nabi SAW. Mathalul jadis as-salih was-su', permisalan orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang baik, orang yang saleh, atau dengan orang yang buruk, orang yang jahat. Seperti 2 hal, kahamil misk, seperti orang yang menjual parfum, seperti orang yang menjual wangian, dan seperti orang yang wanafithul kir, orang yang menjadi tukang besi, tukang bakar bara. Maka Nabi SAW menyebutkan, wa amma hamilul kir, hamilul miski,
adapun orang yang menjual parfum itu sedikitnya tidak, manfaatnya 3 kita bisa ambil. Yang pertama, imma ayyukhadhilaka. Yang pertama adalah bisa jadi engkau akan diberikan hadiah kepadamu dari apa yang dia jual. Jadi parfum, mungkin dia jual parfum, kita dapat manfaat darinya. Artinya apa? Dia diberikan hadiah dengannya. Tentu kita sangat senang dengan memberikan hadiah. Kita menjadi memanfaatkan dengan baik parfum yang diberikan. Wa imma ayyabta'a minhu, atau kita membeli parfum yang ia jual. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Jadi teman yang baik, ya. Yang ketiga, dari orang jual parfum ini, setidaknya kita akan mendapatkan wangi yang harum sekali dari apa yang mereka jual. Seperti aroma yang kita nikmati, yang kita rasakan di masjid ini, masya Allah, indah sekali, enak sekali, nikmat, seakan-akan kita sedang sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, masya Allah. Ya, ini wanginya, ini kode pada bos parfum ini, ya. Masya Allah. Yang kedua, ada orang yang bersahabat dengan orang yang jelek, yang buruk. Maka dicontohkan oleh Nabi SAW seperti apa? Karena fiqhul kir, seperti orang yang tukang besi yang membakar bara api. Maka mafsadat yang setidaknya 2 akan kita dapatkan. Imma ayyukharriqa minhu yakthiyabaka. Bisa jadi dengan bara yang ia bakar, dengan tiupan api yang dihembuskan, akan berterbangan membakar akan pakaian kita, akan mencelakakan kita. Yang kedua adalah wa imma ayyajida rihan khabithan. Ya, bisa jadi engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bersahabat dengan orang yang baik, insya Allah kita akan ketular menjadi orang yang baik. Ketika kita bergaul dengan orang soleh, insya Allah kita akan kecipratan menjadi orang yang soleh. Setidaknya kita terwarnai, bukan diwarnai. Kita terwarnai dengan kesolehannya, dengan dia mengajak kita sholat, kita pun ikut sholat. Dengan dia mengajak kita untuk sedekah, kita berusaha untuk mengeluarkan sedekah meskipun dengan keterbatasannya kita yang kita miliki. Artinya percikan-percikan kebaikan itu kena kepada kita. Kita dapatkan. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, persaudaraan yang diinginkan oleh Nabi SAW tidak hanya sebatas di dunia saja. Persahabatan, persaudaraan kita sesama muslim tidak hanya sebatas karena sebab pekerjaan kita, karena sebab kita berusaha, karena ia partner bisnis kita, atau karena ia tetangga kita, atau karena ia kenalan kita, atau karena ia teman kita di waktu kecil. Tidak. Namun persahabatan yang abadi, yang hakiki, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, manakala seorang bisa bersahabat di dunia, kemudian ia bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah namanya sahabat yang hakiki, sahabat yang abadi. Karena dalam hadis Nabi SAW sebutkan al-mar'u ma'a man ahabba. Kelak di hari kiamat Allah itu akan membangkitkan hambanya dengan siapa dulu di dunia dia bersahabat. Dalam hadis lain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seseorang sesuai dengan orang yang dicintainya. Kalau di dunia ia cinta pada sahabatnya karena Allah dalam kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan membawanya kepada kebahagiaan. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan istaksiru minal asdiqa'il mu'min. Maka berbanyaklah kalian berteman dengan orang-orang mukmin, bersahabat dengan orang-orang mukmin. Fa innahu, karena sesungguhnya fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena telah di akhirat mereka inilah yang akan memberikan kita pertolongan di hari kiamat. Saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Allah memberikan izin kepada saudara muslim kita untuk memberikan kita pertolongan. Sebuah hadis Nabi SAW yang cukup panjang. Nabi bercerita, hatta idza khalasal mu'minuna minan nari. Saat itu ketika orang-orang mukmin itu dibebaskan dari api neraka, maka Nabi SAW menyebutkan, fawalladzi nafsi biyadi, demi jiwaku, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maka Nabi bercerita, saat itu orang-orang yang beriman, mereka dengan kesungguhannya
memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan akan sahabat-sahabatnya dulu yang pernah ia kenal di dunia di hadapan Allah pada hari kiamat. Sedangkan sahabat-sahabatnya sedang mereka menderita dengan azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu lahum fayaqulun, kemudian sahabat-sahabat beriman ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbuna, wahai ya Allah, kanu yasumuna ma'ana, dulu mereka yang dalam neraka ini adalah sahabat kami, yang mana mereka melakukan puasa bersama kami, wa yusalluna, mereka juga salat berjamaah bersama saf-saf kami, wa yuhajjuna, dan mereka juga menunaikan ibadah haji bersama kami, wahai Allah. Ini persaksian sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang lebih dulu Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga, sehingga mereka tidak tega melihat sahabatnya yang dulu di dunia senantiasa bersamanya untuk mendirikan salat, untuk menunaikan puasa, untuk melakukan haji dan melakukan kebaikan lainnya, sehingga ia bersaksi pada Allah, wahai Allah, itu sahabat kami, itu teman kami dulu. Ialah yang senantiasa mengajar kami salat, ia berpuasa dengan kami, ia salat dengan kami, ia berhaji dengan kami, ia bersedekah kepada kami. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaffar, Maha Rahman, yang Rahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, akhriju man araftahum man araftum, ya, keluarkanlah mereka dari api neraka. Siapa saja yang kalian kenal, keluarkan mereka dari api neraka. Fatuhramu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wajah mereka dari neraka. Maka saat itulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di dalam neraka sangat banyak sekali dikeluarkanlah karena sebabnya. Ya, dikeluarkanlah. Ada di antara mereka telah mendapatkan azab, sampai azab api neraka membakar betis-betis mereka, sampai azab api neraka membakar akan lutut-lutut mereka. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian dia berkata kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya telah kami keluarkan orang-orang yang kami kenal sebagaimana perintah-Mu, wahai Allah. Kemudian Allah berfirman kembali, keluarkanlah dari mereka siapa saja yang ada iman dalam hati mereka. Keluarkanlah mereka siapa saja yang memiliki keimanan dalam hati mereka. Maka saat itulah Allah mengeluarkan penduduk neraka yang sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya selama di dunia pernah ia melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena ampunan Allah, karena keimanan yang ia miliki, karena tauhid yang tersimpan dalam hati mereka, inilah yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari api neraka. Karena sebab apa? Pengakuan sahabat yang selama ini yang bersama mereka beramal di dunia. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita memiliki teman dan sahabat, orang-orang yang beriman begitu banyak. Janganlah terdapat pada diri kita ini sifat yang namanya tak peduli dengan saudara kita, tetapi bersaudaralah sebanyak-banyaknya bersama orang-orang beriman, sebagaimana sebagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Rasulullah SAW mempersahabatkan sahabat Salman Al-Farisi dan Abu Qatadah. Rasulullah SAW mempersahabatkan sahabat-sahabat yang lainnya antara satu dengan yang lainnya, sehingga sifat mereka Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat ke-9 pada juz yang ke-28 dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud daral iman min qablihim, dan orang-orang yang sebelumnya mereka telah beriman kepada Allah, yang tinggal, yang berada di negeri Madinah, yuhibbuna man hajara ilaihim, yang mana mereka itu adalah disebut orang Ansar, yang mana mereka mencintai saudara muslim mereka yaitu Muhajirin yang datang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, atau kota lainnya menuju kota Madinah. Ya, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai saudaranya, mencintai sahabatnya. Ya, wala yajiduna hajatan fi sudurihim, mereka itu tidak memiliki tujuan tertentu untuk urusan dunia, melainkan apa?
Dia cinta dengan saudaranya atas dasar ikatan iman dan ikatan Islam. Dia memberikan apa saja yang mereka miliki kepada saudara-saudaranya. Karena apa? Dia selalu mengedepankan saudaranya ketimbang dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pada dirinya sifat kikir, sifat pelit, sifat demit, sifat medit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, kita berdoa kepada Allah semoga di dunia ini kita dipertemukan dalam ketaatan kepada Allah, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak di akhirat Allah persatukan kita di dalam surga firdausnya bersama Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.